Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita akan bahas Frieren melampaui akhir perjalanan buntut dari sebuah petualangan. Biasanya nih, kalau kita ngikutin sebuah cerita petualangan fantasi, alurnya itu jelas banget kan? Para pahlawan ngumpul, ngelewatin rintangan gila-gilaan, ngalahin Raja Iblis, dan udah, selesai. Layar memudar jadi hitam, tamat. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran apa yang sebenarnya terjadi keesokan harinya? Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah luar biasa yang justru baru dimulai tepat di mana dongeng-dongeng lain biasanya sudah berakhir. Jadi, apa yang terjadi setelah kisah hidup bahagia selamanya? Pertanyaan ini emang kedengarannya sepele, tapi coba deh pikirin lagi. Apa sih yang benar-benar dilakukan para pahlawan ini sehari setelah mereka menyelamatkan dunia? Maksudku, mereka udah ngabisin bertahun-tahun hidup mereka buat satu misi raksasa. Terus pas misinya selesai, mau ngapain lagi? Balik kampung jadi petani? Cari kerja kantoran? Nah, rasa kosong setelah sebuah pencapaian super besar inilah yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Ini adalah momen yang menggambarkan dengan sempurna dari akhir sebuah kisah fantasi klasik. Perayaan kemenangannya megah banget. Sang raja duduk di singgasana, secara resmi ngasih penghargaan buat kelompok pahlawan legendaris kita. Ada pahlawan Himmel, pendeta Hathor, prajurit Aizen, dan pastinya penyihir elf kita, Frien. Mereka udah sukses besar ngalahin Raja Iblis dan bawa kedamaian abadi. Ini tuh benar-benar puncak kejayaan. Momen di mana medali dikalungkan dan musik kemenangan bergemuruh kencang. Momen puncaknya banget deh pokoknya. Bagian pertama petualangan berakhir di sini. Sekarang kita bakal fokus ke apa yang sebenarnya terjadi tepat setelah pesta pora kerajaan itu selesai. Suasananya ini menarik banget kalau kita perhatikan. Kelompok pahlawan ini kelihatan jalan santai ngelewatin ibu kota yang lagi rame-ramenya. Warga pada bersorak kegirangan, kelopak bunga berjatuhan di mana-mana. Tapi, coba perhatikan lebih dalam lagi. Buat warga kota, momen ini adalah awal dari era kedamaian. Tapi buat keempat pahlawan ini adalah penutup yang harfiah dari perjalanan 10 tahun mereka. Kerja keras mereka udah beres, nggak ada lagi monster yang harus dikejar, nggak ada lagi desa yang butuh diselamatkan. Babak paling bersejarah dalam hidup mereka resmi ditutup hari ini juga. Lanjut ke bagian 2, 10 tahun bersama, sebuah era. Mari kita selami sedalam apa sih ikatan yang udah terbentuk di antara mereka selama satu dekade terakhir ini. Nah, ini dia pemandangan yang jujur aja manusiawi banget. Setelah urusan formal di istana kelar, kemana mereka pergi? Ke kedai minum biasa. Dan alih-alih pamer soal pertarungan epik, mereka malah ngetawain kebodohan mereka sendiri. Mereka asyik mengenang momen konyol kayak pas Himmel hampir dieksekusi raja gara-gara asal ngomong, atau pas Hathor mabuk berat sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Atau, nah ini yang paling sering, gimana Frieren terus-terusan kena tipu monster peti harta karun alias Mimik. Ini bukan obrolan para superhero yang tak terkalahkan ya, ini obrolan geng sahabat yang udah ngelewatin masa-masa susah dan konyol bareng-bareng. Kalian bisa ngerasain banget kehangatan dari momen ini. Lihat aja senyum di wajah Himmel. Buat pahlawan manusia biasa kayak dia, satu dekade itu jelas bukan waktu yang sebentar. 10 tahun itu ngambil porsi yang lumayan besar dan mendefinisikan masa dewasa mereka. Mereka melihat ke belakang, ke perjalanan yang super bahaya itu bukan dengan rasa trauma, tapi dengan senyuman tulus. Iya, terlepas dari semua penderitaan yang ada, mereka sadar kalau petualangan itu adalah masa-masa yang luar biasa menyenangkan. Bagian ketiga, relativitas waktu, perbedaan persepsi. Kita ubah temponya sedikit, karena disinilah kita masuk ke konflik filosofis utama dari cerita ini. Oke, disinilah letak poin krusialnya. Waktu Himmel lagi ngomongin betapa panjang dan berharganya perjalanan mereka, Frien menatapnya dengan tatapan kebingungan yang murni banget. Dan dia bilang, itu kan cuma waktu yang sangat singkat, 10 tahun. Perlu dicatat, dia itu sama sekali nggak lagi sarkas. Frien juga nggak bermaksud meremehkan ikatan persahabatan mereka. Dia benar-benar secara harfiah nggak paham kenapa manusia menganggap 10 tahun itu waktu yang lama. Ini nunjukin banget gimana persepsi waktunya dia benar-benar beda total dari teman-teman yang manusia. Mari kita perjelas perbedaan yang jomplang ini. Di satu sisi kita punya manusia yang umur maksimalnya mungkin cuma sekitar 70-80 tahun. Buat mereka, 10 tahun itu adalah sebuah era. Itu adalah masa transisi dari anak muda jadi orang dewasa, dari orang asing jadi keluarga. Tapi di sisi lain kita punya elf. Buat makhluk yang bisa hidup ribuan tahun tanpa kelihatan menua sedikit pun, 10 tahun itu ya cuma kedipan mata. Ibarat liburan akhir pekan aja buat kita. Nah, perbedaan mendasar inilah yang jadi jurang tak kasat mata di antara mereka, walau mereka lagi berdiri dan ngobrol di ruangan yang sama. Biar lebih gampang, coba kita petakan skala waktunya dari kacamata seorang elf. 10 tahun itu durasi keseluruhan petualangan epik mereka menyelamatkan dunia. Terus, 50 tahun itu jarak waktu nungguin hujan meteor spesial yang lewat di langit. Dan 100 tahun itu cuma rencana santai Frieren buat keliling-keliling sambil belajar sihir baru.
Jadi, angka-angka yang buat kita kedengaran kayak rentang hidup lintas generasi, buat Freerian sih cuma jadwal di kalender doang. Dan tahu nggak apa yang bikin dinamika kelompok ini indah banget? Teman-teman manusianya itu nggak ada yang marah sama dia. Hater dan Himmel cuma saling tatap, dan mereka dengan tenang memaklumi sifat asli sahabatnya itu. Mereka sadar penuh kalau Freerian punya umur yang panjangnya kelewatan. Dan bagi sang penyihir, 50 atau 100 tahun itu cuma waktu yang sebentar banget. Mereka benar-benar ngerti perbedaan itu. Dan mereka membiarkan Freerian jadi dirinya sendiri tanpa perlu menghakiminya. Bagian keempat, janji setengah abad. Sampai jumpa nanti. Nah, dari pemahaman tadi, kita perlahan masuk ke klimaks emosional, di mana perbedaan usia ini berubah jadi sebuah janji yang sangat nyata. Kontras situasinya benar-benar kuat banget di sini. Di satu sisi, kita dihadapkan sama keriuhan perayaan saat ini. Suara gelas bir yang beradu, tawa keras di kedai, pokoknya merayakan akhir dari petualangan mereka sekarang ini. Tapi di sisi lain, perayaan yang berisik itu pelan-pelan berubah jadi kesunyian yang bikin merenung. Mereka berdiri di bawah langit malam, menatap hujan meteor era baru yang cuma lewat setiap setengah abad. Mereka berpindah dari merayakan masa lalu, jadi memikirkan tentang apa yang bakal terjadi di masa depan yang masih sangat jauh. Waktu mereka lagi asyik nonton hujan meteor, Himmel sempat nyeletuk kalau pemandangannya agak kurang jelas karena terhalang cahaya kota. Terus, tiba-tiba aja Freerian ngomong gini. Dengan muka datar dan nada santai banget, dia bilang, waktu selanjutnya itu 50 tahun lagi. Aku tahu tempat di mana kita bisa lihat meteornya lebih jelas. Nanti aku bawa kalian ke sana. Janji yang diucapkan dengan gampangnya ini ngerangkum dengan sempurna gimana dia sama sekali nggak terkoneksi sama konsep kematian manusia. Dia benar-benar nggak ragu sedikit pun kalau mereka berempat bakal kumpul bareng lagi dalam 5 dekade ke depan. Jujur, ini momen yang emosional banget. Dan aku pengen kalian benar-benar meresapi ini. Coba deh, bayangin kalian janjian sama teman buat ngopi di tempat yang sama, 50 tahun lagi, tapi nadanya kayak kalian lagi ngajak nongkrong buat Sabtu depan. Gak masuk akal kan buat kita. Tapi apa yang terasa kayak seumur hidup, atau bahkan udah ngelewatin batas umur seorang manusia, buat Freerian itu cuma sekedar ucapan, oke, sampai jumpa lagi ya. Beban emosionalnya kerasa banget. Dari ironi bahwa Freerian sama sekali nggak sadar seberat apa waktu 50 tahun yang baru aja dia janjikan. Dan bukti dari perbedaan persepsi itu makin kelihatan keesokan paginya. Kelompok ini ngumpul di depan gerbang kota. Nggak ada upacara perpisahan yang heboh, nggak ada pidato haru. Freerian cuma ngumumin kalau dia mau pergi keliling sendirian buat belajar sihir. Terus, dengan gampangnya, dia ngejatuhin informasi kalau dia bakal ninggalin kekaisaran selama 100 tahun ke depan. Udah gitu doang. Kelompok pahlawan legendaris yang habis nyelamatin dunia ini secara resmi bubar, cuma karena satu anggotanya punya cara pandang soal waktu yang beda dari yang lain. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, berlalunya era saksi bisu waktu. Sebuah penutup yang jujur aja penuh dengan rasa melankolis yang indah banget. Perjalanan di sini hampir nggak butuh penjelasan panjang. Kita cuma ngelihat Freerian ngejalanin hidupnya sendirian. Kita lihat dia nerobos badai salju, memancing sendirian di tengah musim dingin, nemuin gua kristal raksasa yang keren banget, sampai hal konyol kayak, ya kejebak lagi di monster peti harta karun. Tapi kali ini nggak ada teman-teman yang bantuin. Musim berganti, tahun-tahun berlalu secepat kilat dalam hidupnya. Di saat dunia manusia di sekitarnya perlahan tumbuh, menua, berubah, dan mati, Freerian tetap sama. Dia jadi saksi bisu dari waktu yang terus mengalir tanpa ampun, jauh di luar kendalinya. Dan begitulah kita sampai di akhir pembahasan kita hari ini. Perjalanan Freerian ini seolah maksa kita sebagai penonton yang punya batas umur buat merenungkan hidup kita sendiri. Kalau 10 tahun dari sebuah petualangan epik aja ternyata cuma kedipan mata di alam semesta, terus apa dong arti waktu buat kita? Di tengah era yang terus berganti tanpa henti, dengan jatah waktu kita yang super singkat dan rapuh ini, gimana kalian mau ngabisin hari-hari kalian? Dan pertanyaan terpentingnya, siapa yang pengen kalian ajak berdiri di samping kalian saat menatap bintang-bintang? Coba dipikirin. Oke semuanya, sampai jumpa di sesi pembahasan cerita kita selanjutnya.